Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Jawa Timur. Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Jawa Timur diselenggarakan di Malang dengan dihadiri langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta dan jajarannya, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Nur Hahyanto dan jajarannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ibu Dr. Mia Amiati, SHMH, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Kapolres Sejatim, Dandim, serta Kepala Perangkat Daerah Lingkup Peternakan atau yang membidangi di pemerintah provinsi dan kabupaten, kota se-Jawa Timur. Berikut rangkuman acaranya. Bahwasannya pada hari ini, Senin 30 Mei 2022, sesuai arahan Ibu Gubernur untuk melaksanakan rapat koordinasi percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku pada ternak di Jawa Timur. Ibu Gubernur yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan perkembangan penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur. Situasi terkini penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur, kami sampaikan bahwa penyakit mulut dan kuku ini adalah merupakan penyakit hewan yang cepat menular, menyerang hewan yang berkuku belah seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa, kijang, dan unta. Berdasarkan pada sifat penyakit, penyebaran dan dampak kerugiannya, maka OIE menempatkan penyakit mulut dan kuku sebagai penyakit yang harus dilaporkan kejadiannya oleh semua negara di dunia ke OIE. Penyakit ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Sedangkan virus PMK ini memiliki 7 serotype. Untuk di Indonesia, serotipnya antara A atau O. Penyakit mulut dan kuku tidak berbahaya dan tidak zoonosis, sehingga tidak menular kepada manusia. Daging bisa dikonsumsi dari ternak yang sudah sembuh dari penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku bisa disembuhkan sampai dengan 95%, dengan tingkat kematian antara 1 sampai dengan 5%. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Indonesia sejak tahun 1986 telah dinyatakan bebas dari penyakit PMK dan telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE sebagai negara bebas penyakit PMK pada tahun 1990. Situasi terkini di Jawa Timur bahwa kami laporkan timeline outbreak penyakit PMK di Jawa Timur terjadi pada 28 April 2022 di Kabupaten Gresik yang melaporkan ada sapi yang sakit. Kemudian pada 1 Mei 2022 di Kabupaten Lamongan melaporkan 102 sapi yang sakit yang tersebar dari 3 kecamatan dan 6 desa. Kemudian dilanjutkan 1 Mei 2022 Kabupaten Sidoarjo juga melaporkan ada 595 ekor sapi sakit. Kemudian di Kabupaten Mojokerto pada 3 Mei juga melaporkan ada sapi sakit. Kemudian kami lakukan pengambilan darah untuk dilakukan cek di laboratorium dan hasilnya di Puspetma menyatakan bahwa
seluruh sampel dari Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto positif terjangkit penyakit BNK. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, gejala sapi sakit yang terjadi di Jawa Timur adalah demam tinggi dengan suhu tubuh ternak mencapai 39 sampai dengan 41 derajat Celcius, tidak mau makan, hipersalivasi atau keluar air liur yang berlebihan sehingga menjulurkan lidahnya, dan ternak sulit bernapas serta tidak mau makan. Kemudian muncul lesi atau luka lepuh seperti sariawan pada lidah, gusi dan hidung sehingga ternak tidak mau makan. Kematian ternak biasanya terjadi pada pedet dan terjadi keguguran pada saat bunting muda. Munculnya luka pada kuku, tumit dan celah kuku pada kondisi parah akan diikuti lepasnya kuku sehingga menyebabkan pincang, gemetar dan sulit untuk berdiri. Bapak Ibu sekalian, ini dokumentasi gambaran sapi sakit yang terserang PMK di Jawa Timur. Terjadi hipersalivasi, luka pada celah kuku, luka pada kaki yang diikuti lepasnya kuku, dan luka sariawan pada gusi dan lidah. Bapak Ibu yang kami hormati, update situasi untuk penanganan penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur per 29 Mei 2022. Data kemarin tadi malam, jumlah kasus di 25 kabupaten dan kota sebanyak 17.934 ekor. Yang sakit, posisi sakit ternaknya 15.521 ekor atau 86,54% dari 17.934 ekor. Yang sembuh 2.289 ekor atau 12,76%. Yang mati 124 ekor atau 0,7%. Sebaran kasus penyakit mulut dan kuku sapi di Jawa Timur per 29 Mei ada 25 kabupaten. Kabupaten Lamongan, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Lumajang, Probolinggo, dan seterusnya sampai 25 Kabupaten Ponorogo. Grafik kejadian per hari kasus penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur, karena kami selalu update harian untuk data penyakit ini dan kami laporkan di posko kami yang ada di Gerahadi. Kemudian peta sebaran kasus penyakit mulut dan kuku seperti peta di dalam tayangan ini, bahwa yang hijau ini adalah yang masih belum terindikasi ada infeksi, yang kuning ini sudah ada infeksi. Pembagian wilayah unit epidemiologi kabupaten, satu dinyatakan wilayah bebas apabila kabupaten yang belum ada kejadian penyakit dengan tanda klinis penyakit mulut dan kuku. Kemudian wilayah terduga apabila kabupaten yang sudah ada kejadian penyakit dengan tanda klinis penyakit mulut dan kuku dan belum terkonfirmasi laboratorium. Kemudian wilayah tertular kabupaten yang sudah ada kejadian penyakit dengan tanda klinis PMK dan terkonfirmasi positif oleh laboratorium. Kemudian wilayah wabah kabupaten tertular dan telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai wilayah wabah. Sedangkan status wilayah di Jawa Timur, wilayah wabah 1 Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo. Untuk wilayah tertular, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kota Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Magetan, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan. Wilayah terduga, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, dan Kabupaten Situbondo. Pada saat ini wilayah bebas adalah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kota Mojokerto. Demikian yang kami sampaikan tentang data perkembangan PMK di Jawa Timur. Untuk selanjutnya mohon arahan Ibu Gubernur, dan ada kurang lebihnya yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Pak Yanto, pengarahan yang terakhir adalah dari Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Hajah Khofaidah Parawansa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati Bapak Pangdam 5 Brawijaya, juga yang kita hormati Bapak Kapolda Jawa Timur. Keduanya sudah mengikuti jejak. Yang kita hormati Ibu Kajati Jawa Timur sudah berpantun. Saya paling susah bikin pantun, jadi izinkan saya untuk tidak berpantun, Pak Jenderal, Ibu Kajati, Pak PJ Sekda, Prof, yang saya hormati juga narasumber kita, Prof Edik dan Prof Maat, terima kasih. Bu Direktur Keswan, Kepala Balai Veteriner dari Wates, juga ada Kepala Pusvetma, Pusat Veteriner Farma, terima kasih. Seluruh PJU dari Kodam 5 Brawijaya dan dari Polda Jawa Timur, para Danrem, para Dandim, para Kapolres Tabes, Kapolresta, Kapolres semua, juga para Kajari yang hadir semua, terima kasih. Bupati Wali Kota semuanya yang saya hormati, banyak yang hadir secara langsung ini, Pak Pangdam, Pak Kapolda, juga Bu Kajati. Hal yang sangat sensitif sebetulnya di saat-saat kita bersama-sama mendorong kebangkitan ekonomi di Jawa Timur dan di seluruh kabupaten kota yang Bapak Ibu pimpin, seluruh teman-teman OPD Pemprov Jawa Timur, para kepala dinas peternakan di seluruh kabupaten kota yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin agak spesifik karena ini yang paling menggelisahkan para petani peternak ketika mereka sudah menyiapkan proses penggemukan sapi, penggemukan kambing, penggemukan domba. Tentu yang diharapkan adalah mereka akan bisa menuai hasil yang signifikan pada saat Idul Adha atau Idul Kurban. Para bupati wali kota mohon segera mengeluarkan SK koordinasi dengan Dandim Kapolres dan juga Kajari masing-masing daerah, karena titik-titik di mana biasa mereka mengumpulkan hewan-hewan kurban untuk dijual hari ini sudah harus lebih restriktif. Jadi bukan ditutup tapi restriktif tempat-tempat di mana masyarakat bisa mengakses hewan kurban. Atau ada format di mana para bupati wali kota menentukan RPH di titik tertentu. Jadi mereka akan melakukan pemotongan hewan kurban di RPH tertentu sehingga proses pengawasan dan pemantauan bisa lebih detail. Termasuk diantaranya adalah, ini saya masuk ke daerah, ini saya hanya khusus sapi potong Kabupaten Sumeneb. Ini paling tidak catatan BPS, populasi sapi potongnya tertinggi. Yang kedua adalah Tuban. Yang ketiga adalah Kabupaten Probolinggo. Keempat adalah Kabupaten Jember. Kelima Kabupaten Bangkalan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, daerah-daerah 5 besar atau 10 besar ini tidak hanya supplier hewan kurban ke Jawa Timur, tapi terutama ke luar Jawa. Tanggal 24 kemarin kebetulan kami melakukan misi dagang ke Bangka Belitung. Bu Kadis Peternakan termasuk yang paling sibuk di sana karena Pak Sekda dan Wali Kota Pangkal Pinang ini yang paling intens untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan hewan kurban mereka
yang biasanya selain di ternak mereka itu rupanya 100% mereka mendatangkan dari Jawa Timur, terutama Madura. Kalau misalnya harus mendapatkan pendampingan secara khusus, tolong disegerakan karena hubungan dagang di antara mereka itu sudah terbangun turun-temurun puluhan tahun. Mereka sudah tahu di mana mereka membeli ternak, dan mereka sudah tahu jalur yang biasa digunakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin ke peta ini. Tanggal 24 dan 25 pagi kita rapat di Pusvetma Pedi ya, Prof Maat dan Prof Fedik juga rawuh. Daerah yang masih kategori bebas dari PMK ini ada 13, sekarang ada 8. Berarti ada perkembangan penularan, dan hati-hati seperti di peta ini, Pamekasan ini dihimpit oleh Sampang Pak Bupati yang sudah kuning. Pak Bupati tidak usah memaknai partai, karena partainya Pak Bupati warnanya tidak kuning. Jadi terus saya tanya kok ini siapa yang bikin zonasi, katanya pusat supaya kita nggak kesalahan lah. Kemudian sudah dihimpit, Pamekasan ini dihimpit Semenep, ini Bu Wakil Bupati. Saat kita ke Babel ini juga masih hijau. Jadi posisi zonasi seperti ini mirip dengan zonasi pada saat COVID. Maka rekomendasi apakah Pak Pangdam ataukah Pak Kapolda mirip dengan saat COVID. Ada micro lockdown. Tapi kalau ada isoter, izin Pak Pangdam, Pak Kapolda, saya menyebut isoternya itu sudah di kandang. Karena makannya ya di situ, kalau air ya di situ, nanti yang membersihkan sapi ya sudah tertular dari satu sapi ke sapi yang lain. Yang penting kami mohon, ini Satgas dari provinsi, mohon maaf Pak Pangdam, Pak Kapolda, Bukajati, memang baru tadi malam surat masuk, tadi pagi saya sudah tanda tangan. Sehingga nanti kami mohon Bupati Wali Kota juga segera menerbitkan Satgas. Jadi betapa percepatan dari daerah ini, kalau misalnya ada Kota Blitar, kemudian ada lagi Kota Pasuruan, Kota Madiun. Kalau di sini masuk zona hijau, jangan-jangan memang di situ tidak ada ternak sapinya karena sudah di dalam himpitan zona kuning. Jadi ini dari Kota Blitar juga izin Pak Bupati dan Pak Wali. Jadi kalau misalnya itu daerah itu ada di tengah-tengah wilayah kabupaten yang sudah kuning, ini kan sesuatu yang memang rawan untuk kemudian terkontaminasi dengan surroundingnya. Oleh karena itu, kehati-hatian, kewaspadaan dan antisipasi secara komprehensif harus kita lakukan. Kalau tadi penjelasan vaksin dari Prof Maat dan Prof Fedik kemungkinan Agustus atau awal September. Ini berarti ada masa di mana kita harus memberikan proteksi dan perlindungan kepada para peternak kita. Ini tadi sapi potong, ini data BPS-nya begini. Tapi yang penting per kabupaten kota, Ibu Wali Kota Batu di sini kelihatan kecil karena Batu lebih banyak sapi perahnya. Tapi peta di sini adalah sapi potong. Hari ini apakah yang menjadi sentra ternak sapi potong atau sapi perah, saya ingin menyampaikan ada perbedaan yang sangat signifikan antara peternakan sapi di Jawa Timur dengan banyak provinsi lain. Di sini floternya sedikit, yang banyak adalah peternakan rakyat. Jadi kalau ini kemudian terpengaruh, itu langsung dirasakan pengaruhnya oleh rakyat. Jadi
Sampang, Tuban, Probolinggo, Jember, Bangkalan ini 5 besar. Berikutnya Kabupaten Malang, setelah Bojonegoro, Malang, kemudian Kabupaten Kediri, Bondowoso, dan Sampang, Pak Bupati. Sekarang saya ingin mengajak kepada kita semua melihat data ini. Kenapa ini memang harus diantisipasi secara ekonomi. PDRB Jawa Timur di tahun 2021 itu 2.454,5 triliun. Dari kambing dan sapi ini 22,58 triliun. 22,58 triliun kalau itu langsung ke ternak rakyat maka sangat terasa sekali. Sehingga yang tadi terutama masuk 5 besar, Sumeneb, kemudian nomor 5-nya ada Bangkalan. Saya mohon betul-betul ini kita lakukan langkah-langkah. Kalau promotifnya tetap harus dibutuhkan kita, kemudian pola-pola preventif, pola-pola promotif, preventif, rehabilitatif, kuratifnya sekarang. Kuratifnya ini Bu Direktur, jenis obat, meskipun virus ini sebetulnya bukan sembuh karena obat, tapi paling tidak yang saya lihat disuntik analgesik, yang saya lihat disuntik vitamin, yang saya lihat disuntik antibiotik. Tapi ada hal-hal sederhana yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam, Pak Kapolda, Ibu Kajati, panduan-panduan sederhana seperti karena ini penyakit mulut dan kuku, nah kalau banyak lendir kemudian ternyata bisa dikasih NaCl yang cukup, bagaimana kemudian tidak overdosis misalnya. Kalau ini di tingkat petani, kalau di tingkat nakes mereka tahu standarnya. Kita ini berterima kasih dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Bu Kajati karena para danrem, para dandim dirawuhkan di forum ini. Para Kapolrestabes, Kapolresta, dan Kapolres dirawuhkan di forum ini. Artinya tentu kita berharap seperti halnya pada saat akan ngentri ke Piker. Waduh, awal itu Babinsa, Babin Kamtipmas tidak mudah itu. Tapi karena kemudian di training akhirnya sangat advance. Sama halnya ini nanti bagaimana memproteksi desa yang kebetulan masuk pada area yang kita katakan ini adalah isolasi terpusat ada di desa A karena ini kategori zona merah misalnya. Maka memproteksi, memagari bahwa ternak yang di dalam tidak keluar, ternak yang di luar tidak ke dalam. Ini Babinsa dan Babin Kamtipmas, kita mohon dengan sangat Pak Pangdam, Pak Kapolda akan menjadi bagian dari yang bisa menjaga, mengawal, termasuk dari lalu lintas para belantik sapi atau jagal yang kemudian memberikan harga yang sangat-sangat murah sekali. Jadi hal-hal sedetail itu memang harus di breakdown bersama-sama. Ada beberapa hal, jadi ini yang saya ingin sampaikan, 22,58 triliun kontribusi di tahun 2021 terhadap PDRB Jawa Timur. Hal-hal secara prosentatif dampaknya seberapa, lumayan banyak yang sudah melakukan telakah. Tapi kita bersama-sama coba kita lakukan proteksi. Tadi saya sampaikan kepada Pak Pangdam, ini kan mulut dan kuku, mulut dan kuku. Ini dekat dengan rujak cingur. Loh, kalau di Sidoarjo rujak cingur itu bukan cingur kaki. Ya, padahal Sidoarjo masuk kategori daerah yang berwabah, kategori wabah, dan seterusnya. Maka betapa pentingnya panduan. Tadi Pak Pangdam saya bilang, bukan kalau direbus 70 derajat Celcius itu mati. Bapak izin kalau cengkor itu tidak direbus, biasanya dikukus. Lo kan harus ada panduan-panduan gitu loh maksud saya. Ini Bu Kadis Peternakan, Bu Direktur, Keswan,
itu nggak direbus, biasanya dikukus, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana sebetulnya kebangkitan ekonomi kerakyatan UKM yang sudah mulai muncul ini itu terpandu oleh pola-pola yang memungkinkan mengkonfirmasi kepada mereka usahanya jalan, masyarakat tetap bisa mengkonsumsi tetapi sehat. Saya akan masuk pada hal-hal tindakan pengendalian ini yang tadi juga sudah beberapa kali saya ingin menyampaikan. Isolasi ternak sakit berbasis kandang. Kita bisa membayangkan Pak Pangdam, Pak Kapolda dulu isoter itu ada di kantor kecamatan, ada di sekolah-sekolah gitu. Ini kalau sapi yang di isoter. Izin buka jati. Jadi kalau menurut kami waktu sepesak kandang ini, karena kalau 1 ekor sapi di kandang itu kemudian terkonfirmasi dia PMK, ini kan sebetulnya PCR-nya tidak seperti manusia. Kalau manusia kan PCR-nya per orang. Kalau ini kan tidak, jadi kayak di random gitu ya. Kemudian yang punya gejala-gejala, oh iya ini probable, oh ini simptomatik dan seterusnya. Jadi mari kita diskusikan nanti setelah forum ini, apakah isolasi ternak yang sakit itu berbasis kandang atau ada hal yang menjadi rekomendasi yang lebih strategis. Kedua, lockdown daerah tertular PMK ini berbasis desa atau kecamatan. Monggo, ini kan panduan yang utuh memang belum kita terima, tapi Bapak Ibu sekalian jauh lebih advance bagaimana memetakan daerah-daerah yang harus dilakukan micro lockdown. Ini pengalaman pada saat penanganan COVID saya rasa agak banyak yang mirip. Berbasis desa kah atau berbasis kecamatan. Kemudian pengobatan ternak yang sakit. Nah ini kalau berbasis simptomatik, obat-obat ini cukupkah posisinya di masing-masing daerah? Oleh karena itu nanti di rekomendasi akhir para kepala daerah memang harus menyiapkan BTT izin di Bukajati. Jadi kalau BTT ini pasti Bupati Wali Kota akan konsultasi kepada para kajari. Cuma obatnya ini posisinya berapa banyak bisa disuplai. Mungkin dari Kementan, Bu Direktur, ada yang bisa disiapkan dalam jumlah yang cukup sehingga para bupati wali kota bisa menghitung kebutuhannya sebetulnya berapa dari yang disuplai oleh Kementan. Lepas itu kira-kira sebelum vaksin itu turun, maka macam-macam obat-obatan ini sebetulnya dibutuhkan sampai berapa lama. Ini kan harus ada time frame-nya yang para bupati wali kota bisa membuat perencanaan lebih detail. Kemudian penutupan sementara pasar hewan ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Tapi memang harus agak detail. Ini menurut saya memang harus restriktif. Kalau pasar hewan kemudian di Blitar masih hijau, lalu yang dari Kediri datang ya sama saja, potensi kemungkinan terjadinya penyebaran tetap tinggi. Kemudian pembatasan lalu lintas ternak, ini pernah kita bahas. Jadi kalau ada NTB, NTT yang biasa kirim ternak lalu transit di Tanjung Priok, Tanjung Perak, kemudian via darat. Waktu itu sih hitungan-hitungan sederhana, jangan lewat darat karena yang dilewati nanti Gresik, Lamongan itu sudah masuk kategori daerah wabah. Bagaimana kalau langsung saja laut? Nah, kalau langsung saja laut, apakah proses perizinan LDF, long distance ferry itu apakah harus atas rekomendasi daerah transit atau boleh langsung ke Kementerian Perhubungan? Hal-hal sesederhana ini, teknis ini, tapi menjadi strategis kalau tidak dibahas secara detail, Bu Direktur. Jadi memang ini banyak sekali keterkaitan dengan kementerian-kementerian yang lain. Kemudian disinfeksi kandang dan lingkungan. Jadi kalau dulu penyemprotan disinfektan itu ya lumayan
pengalaman sangat banyak lah elemen di Jawa Timur ini paham. Tapi apakah untuk kandang sama kadar persentase antara kandungan alkohol dan yang lainnya? Kemudian menyiapkan vaksin PMK ini pemerintah mungkin sementara akan dibeli import, barangkali dulu pernah disampaikan oleh Pak Mentan. Pendampingan peternak agar tidak menjual sapi dengan harga murah. Pak Pangdam, Pak Kapolda, kami mohon bahwa ini perlu bantuan tim di tingkat paling bawah, berarti Babinsa, Babinkamtibmas, Tipmas, yang pasti akan lebih dekat informasinya, lalu lintas siapa saja yang sedang mencari ternak. Karena kalau sudah ketahuan bahwa di situ yang dicari adalah ternak yang sakit, berarti potensial kemungkinan terkonfirmasi PMK, lalu diambillah belantik atau jagal keluar desa itu, kan sama saja membawa virus keluar desa itu. Dibawalah keluar kecamatan, sama saja. Kemudian dibawalah naik mobil sampai ke RPH tertentu, sama saja. Jadi kalau tadi penjelasan narasumber kita, termasuk Bu Direktur, jadi kalau di tanah itu bisa sampai 200 hari. Olah 200 hari, 6 bulan lebih dia bisa bertahan hidup dan masih potensi menularkan. Hal-hal seperti ini kalau misalnya tidak dilakukan, katakanlah ada potong paksa, tapi kalau potong paksa harus di kandang terdekat, tidak dibawa keluar. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya teknis sederhana, tapi kalau itu kemudian dibawa lagi mobil dan seterusnya, mobilnya pun juga potensial menularkan. Lockdown wilayah kasus. Ketika masih ada pergerakan sapi antar desa atau antar kecamatan, bahkan kemungkinan masih ada lagi pergerakan ke pasar-pasar hewan. Biasanya kan pasar hewan di mana, dari kabupaten mana-mana datang. Terus seperti itu, muter ini sebetulnya kan. Nah, kalau ini kemudian tetap terjadi, maka penularan itu ya akan terus berjalan. Kita tadi dapat informasi kemungkinan Agustus atau September baru bisa terakses vaksin yang buatan Indonesia. Nah, kapan sebetulnya pemerintah akan membeli vaksin? Sampai dengan bulan Agustus. Maka kembali kita semua membutuhkan perbantuan, support dari tim TNI maupun Polri di lini paling bawah terutama. Pengobatan ternak sakit, pengobatan simptomatis yang memberikan hasil yang baik, tingkat kesembuhan setelah 14 hari katanya bisa mencapai, bahkan tadi penjelasan Bu Direktur, sampai 95%. Nah, kabupaten menyiapkan obat-obatan pendukung dan biaya operasional. Maka tadi saya menyampaikan BTT ini izin dibuka Jati, maka Bupati Wali Kota tentu akan mengkoordinasikan peruntukan dari perencanaan BTT yang akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Kemudian adalah penutupan pasar hewan. Kembali penutupan pasar hewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, tadi saya menyampaikan sensitivitas di saat mendekat Idul Adha. Pasar-pasar hewan di daerah-daerah yang merah dan kuning pekat terutama ditutup. Lalu di mana masyarakat bisa mengakses hewan kurban misalnya? Maka mohon dengan hormat Bapak Pangdam, Pak Kapolda, di titik mana hewan-hewan kurban itu bisa diakses oleh masyarakat, ataukah seperti yang tadi saya sampaikan bisa di RPH tertentu disiapkan sehingga langsung bisa dipotong di RPH terdekat. Kemudian pembatasan lalu lintas ternak, terutama ini antisipasi Idul Kurban. Kemudian disinfeksi, maka BPBD Kabupaten Kota mohon ini bisa bergerak seperti pada saat COVID yang lalu. Kemudian penyiapan vaksin, tentu ada Kementan, kemudian ada Puspesmas. Rencana tindak lanjut kami ingin menyampaikan para bupati wali kota mohon segera menerbitkan SK gugus tugas penanganan PMK.
menyiapkan anggaran obat-obatan dan sarana pendukung pengendalian dan operasional untuk petugas vaksinasi, melakukan pemetaan status bebas, tertular, dan terduga berdasarkan kecamatan atau desa. Kemudian melakukan pendataan jumlah hewan yang rentan PMK berbasis desa untuk kesiapan vaksinasi, atau bahkan bukan karena vaksinnya masih lama, itu kalau Agustus. Barangkali proses vitamin paling tidak. Jadi rupanya ada yang menggunakan vitamin B kompleks dengan volume tertentu dan seterusnya. Kemudian penyiapan SDM, jadi kalau misalnya nanti ada vaksinasi, berapa vaksinator yang dibutuhkan? Kalau sekarang ini kita membutuhkan nakes, berapa banyak nakes yang dibutuhkan? Tidak hanya pada yang sudah suspek atau probable, tetapi bahwa yang sudah simptomatik bisa dibantu proses penanganannya. Izin Pak Pangdam, Pak Kapolda, kepada Polres dan Kodim, kami mohon bahwa bantuan pendampingan pengawasan untuk isolasi dan lockdown pada daerah tertular bisa berbasis desa, bisa berbasis kecamatan. Kemudian bantuan pendampingan pengawasan untuk penutupan sementara pasar hewan. Jadi mohon antara membantu dengan mencarikan solusi hari ini memang harus berseiring. Karena pasti kebutuhan para peternak luar biasa ketemu buyer. Pertemuan buyer dan trader itu di pasar hewan. Tapi hari ini potensi penularan itu sangat besar di pasar-pasar hewan. Jadi komunikasi para bupati, wali kota dengan para dandim dan kapolres mohon dimaksimalkan. Kemudian bantuan pengawasan untuk lalu lintas ternak dari daerah tertular PMK. Jadi kalau ini betul-betul jangan ada yang keluar masuk cari ternak yang murah dan itu kemudian dibawa keluar karena akan dipotong di daerah luar, itu sama dengan membawa virus itu. Kalau kena angin katanya dulu 2 km, katanya 3 km, ada yang bilang sampai 10 km kalau anginnya kuat misalnya, dan seterusnya. Kemudian bantuan sosialisasi pentingnya disinfektasi kandang dan lingkungan. Kemudian bantuan pengamanan pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi massal pada saatnya. Sekarang ini baru pada penyuntikan. Jadi kalau yang saya tahu kemarin memang ya analgesik, kemudian antibiotik, lalu vitamin. Untuk para kajari, izin Ibu Kajati, para bupati wali kota akan konsultasi kaitan dengan BTT. Kemudian bantuan pendampingan pengawasan untuk penutupan sementara pasar hewan. Bantuan pengawasan lalu lintas ternak dari daerah yang tertular PMK, serta bantuan pengamanan pada pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi massal. Ini hal-hal yang masih harus kita diskusikan kembali. Kalau kita misalnya melihat, oh iya memang ini yang kita butuhkan, saya rasa Bupati Wali Kota langsung bisa mengkoordinasikan dengan para dandim dan para kapolres. Ini potensi ketersediaan sapi potong. Saya ingin menyampaikan kepada terutama para bupati wali kota, pasti sangat banyak ditanya oleh para peternak, mungkin juga oleh lembaga-lembaga zakat infak sedekah, mungkin ditanya oleh masjid-masjid karena mereka harus melakukan persiapan penyediaan hewan kurban. Jadi posisinya seperti ini, kita memiliki sapi 5,2 juta itu 4,9 sapi potong, 305.000 sapi perah. Jadi posisinya pada saat ini ada 441.371 ekor sapi yang siap potong dan potensi menjadi ternak korban 108.136. Kenapa ada yang potensi menjadi ternak korban? Karena ada syarat-syarat tertentu seekor sapi atau kambing itu dipersyaratkan yang bisa menjadi hewan kurban dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian kambing ada 4,3 juta, ada 659.270 ekor kambing yang siap potong.
Tapi yang potensi menjadi ternak korban 161.521 ekor. Kenapa begitu? Sama, karena kambing yang boleh dijadikan hewan kurban itu yang giginya sudah tanggal. Nah, kemudian ada yang untuk sate. Nah, kalau untuk sate itu kan malah ada yang cuma 5 bulan, apa itu namanya, balibul, dan seterusnya. Jadi antara yang siap dikonsumsi dan yang siap untuk menjadi hewan kurban jumlahnya berbeda. Kemudian ini domba juga demikian. Nah, ini kepastian data untuk para bupati wali kota. Di tahun 2021 total pemotongan ternak korban itu 396.491 ekor. Sapinya 70.000 sekian, kambing 276.000 sekian, dan domba 48.000 sekian. Itu 2021. Sekarang proyeksi 2022. Proyeksi 2022 kira-kira kebutuhan sapi 87,9 ekor, 87.965 ekor. Kambingnya 296.000 ekor, dombanya 48.000 ekor. Jadi kebutuhan sapi 87.965 ekor. Sementara kita sebetulnya punya potensi 108.136 ekor. Berarti masih ada 21.000 surplus. Hitung-hitungan sederhana ini sebetulnya bisa dijadikan peluang bagi pangsa pasar yang tadi saya sampaikan bahwa Kepulauan Bangka Belitung itu 100% pengadaan sapi hewan kurban selain di ternak mereka, maka itu dari Jawa Timur. Jadi tolong data-data ini bisa dijadikan referensi. Memang kita kemudian kelihatan kalau kita menghitung sekarang ini yang potensi menjadi ternak korban 161.000 untuk kambing, maka kurang. Karena kebutuhan kambing korban untuk 2022 itu sekitar 296.000. Sapi kita surplus, kambing kita minus. Kira-kira posisinya seperti itu. Karena kalau udah hewan korban nggak bisa dipaksa, kambing cilik-cilik sidik gak popo kan nggak bisa, karena ada syaratnya. Ini kondisi terakhir kita, proyeksi kebutuhan ternak korban. Dan ini SK Gubernur Jawa Timur tentang gugus tugas penanganan penyakit mulut dan kuku. Jadi kami mohon maaf Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, memang surat ini baru masuk tadi malam, jadi tadi pagi diterbitkan per 30 Mei 2022. Mungkin para bupati, wali kota bisa mengikuti penyederhanaan gugus tugas ini supaya masing-masing koordinasinya juga bisa lebih kita percepat semuanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas seluruh komitmen dan kebersamaan kita pada pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan segala masalah yang kita hadapi Allah memberikan jalan keluar terbaik, tercepat, dan solusinya bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih Pak Pangdam, terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Bu Kajati, para narasumber semua, sehat-sehat Prof. Maat, sehat-sehat Prof. Hedi, dan tentu Pak BJ Sekda, semua yang hadir, terima kasih semuanya. Salam sehat, bahagia, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.